Nah, kenapa kita menggunakan silo bag? Karena jadi kita membeli dari petani, lalu kita buat di sini, sehingga dalam pembuatan silase perlu alat dan bahan yang diperlukan juga nih. Nah, alat yang pertama tentunya kita harus, kenapa sih di EFF pakai silase? Karena kita ingin Halo Sobat Kandang, selamat datang di Young Farmer Farm. Kembali lagi bersama saya, Babang Tuil. Jangan pernah bosan-bosan ya, karena Babang Tuil bakal ngajak kalian kali ini untuk ngeliat persiapan pembuatan silase. Nah, buat Sobat Kandang yang nanyain apa aja sih yang perlu dipersiapkan, alat, bahan, dan bagaimana prosesnya, hari ini kita bahas lengkap, oke? Nah, tapi Babang gak akan lupa ngingetin untuk like, komen, subscribe, serta untuk share konten-konten dari Young Farmer Farm ke Sobat Kandang lainnya. Oke, langsung aja kita lihat persiapan pembuatan silase. Let's go! Nah, buat Sobat Kandang yang penasaran apa sih silase-silase itu? Jadi silase ini merupakan hijauan yang difermentasi secara anaerob atau kedap udara dalam suatu wadah yang kedap udara juga. Bisa menggunakan tong, silo bag, atau silo karung. Kenapa sih di EFF pakai silase? Karena kita ingin kualitas dan kuantitas pakan selalu tersedia. Yang mana kita menggunakan jerami jagung yang ketersediaannya melimpah nih Sobat. Jadi kita membeli dari petani, lalu kita buat di sini, sehingga ketika kita memberikan pakan, itu tinggal nimbang dan tinggal ngasihkan. Nggak perlu ngarit-ngarit lagi nih, karena kita udah menggunakan teknologi silase. Terus juga silase ini bisa meningkatkan nutrisi dari si jerami jagung nih. Asalnya protein kasar dari 4% bisa meningkat sampai 11-12% loh Sobat. Nah, kandungan nutrisi dari silase jerami jagung ini telah diteliti oleh Trisna Dewi pada tahun 2017 bahwa silase jerami jagung meningkat protein kasarnya dari 5% hingga 11% dengan proses fermentasi silase, sehingga nutrisi untuk domba tercukupi tentunya. Nah, kita udah kenal sama silase, lalu alat dan bahan apa aja sih yang diperlukan untuk pembuatan silase? Let's go! Oke Sobat Kandang, dalam pembuatan silase perlu alat dan bahan yang diperlukan juga nih. Nah, alat yang pertama tentunya kita harus punya pencacah. Pencacah ini macam-macam jenisnya, ada yang tradisional, ada pun yang menggunakan mesin. Kalau yang tradisional biasanya menggunakan golok atau kapak. Nah, sementara di EFF kita menggunakan mesin yang disebut chopper. Yang mana chopper ini keunggulannya lebih efektif, efisien, dan juga cepat. Kenapa harus dicacah? Karena dapat meningkatkan keberhasilan dalam proses fermentasi serta domba lebih mudah untuk memakannya. Nah, keunggulan mesin chopper ini dapat mencacah bertonton jerami jagung hanya dalam beberapa jam saja dibandingkan dengan hanya menggunakan kapak ataupun golok. Lalu selanjutnya ada sekop, yang mana sekop ini berguna untuk menyekop hasil cacahan dimasukkan ke dalam silo. Nah, terus ada juga silo bag. Silo bag ini bisa karung maupun tong. Nah, kalau silo karung ini kapasitasnya bisa sampai 1 ton atau 1000 kg nih Sobat. Yang mana lebih hemat tempat dan juga kapasitasnya banyak. Terus ada juga tong, yang mana tong ini sebenarnya keunggulannya fermentasinya lebih baik karena dia sangat kedap dari udara. Cuma kapasitasnya yang kecil dan juga memakan tempat. Selanjutnya ada ember. Ember ini berguna untuk memasukkan hasil cacahan juga ke dalam silo. Jadi sebenarnya untuk memasukkan hasil cacahan bisa menggunakan langsung pakai sekop atau melalui ember terlebih dahulu. Gitu Sob.
Selanjutnya ada palet. Nah, jadi fungsi palet ini sebagai alas dari silo bag. Untuk apa? Agar silo ini tidak terkena air dan juga lembab, yang mana akan mengakibatkan jamur dan kebusukan, sehingga membuat kualitas dari silase ini jadi kurang baik, sob. Nah, itu tadi alat-alat yang diperlukan dalam pembuatan silase. Lalu untuk bahannya apa? Tenang, gak banyak kok, sedikit banget. Cuma perlu 2 bahan, yaitu ada jerami jagung manis dan juga dedak aromatik. Yang mana dedak aromatik ini merupakan campuran dari dedak, molases, dan juga probiotik E4. Nah, sebenarnya dedak aromatik ini hukumnya nggak wajib sih. Kita bisa juga menggunakan jerami jagung manis aja dimasukin ke dalam silo tanpa menggunakan dedak aromatik. Cuma untuk tingkat keberhasilannya emang tidak setinggi menggunakan dedak aromatik, dan juga proses fermentasinya jadi lebih lama, sob. Nah, kalau di Young Farmer Farm, karena kita ingin proses fermentasinya cepat, tingkat keberhasilannya tinggi, dan juga ketersediaan pakannya selalu tersedia, makanya kita menggunakan dedak aromatik ini, sob. Nah, kalau di Young Farmer Farm, silonya menggunakan silo bag berbahan dasar karung dan juga di dalamnya ada plastik. Yang mana satu silo bag ini bisa muat sampai 1000 kg atau 1 ton. Nah, kenapa kita menggunakan silo bag? Karena kapasitasnya yang besar dan juga tidak memakan tempat. Lalu kita juga memang kebutuhan pakan hariannya sangat besar. Untuk 1 silo bag ini hanya bisa bertahan atau habis dalam 4 hari untuk 200 ekor domba. Nah, buat sobat kandang yang ingin membuat silase di rumah, tenang, nggak perlu harus menggunakan silo karung dan nggak perlu harus menyediakan 1 ton hijauan. Ada tempat lain silo untuk proses fermentasi, yaitu tong. Kalau misalnya sobat kandang keperluannya nggak terlalu banyak, kayak cuma beberapa ekor aja, Babang Tuil saranin menggunakan tong aja untuk proses fermentasinya. Nah, tadi kita udah kenalan sama apa itu silase, kandungan nutrisi silase, alat dan bahan yang diperlukan dalam proses pembuatan silase. Buat sobat kandang yang penasaran gimana sih cara pembuatan silase, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, serta share konten-konten dari Young Farmer Farm ke teman-temannya agar lebih bermanfaat. Untuk selanjutnya proses pembuatannya seperti apa, kita lihat di video selanjutnya. Lebih cepat dan juga berhasil, serta domba makannya lebih mudah nih, sob. Selanjutnya, setelah dicacah,